Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darin amin ila anwar telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di perkataan berusahalah agar engkau tidak memasukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal, karena sesungguhnya siapa saja yang mengkonsumsi makanan halal selama 40 hari maka hatinya akan bersinar dan muncul darinya pancaran hikmah melalui lisannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan sifat-sifat zuhud terhadap dunia. Hatinya akan bersih dan hubungannya dengan Tuhannya semakin baik. Sedangkan yang mengkonsumsi makanan haram dan syubhat, maka keadaannya akan menjadi kebalikannya dari itu semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akala al-haram asad jawarihu sya'a ma ba'dahu. Barang siapa makan makanan yang haram, maka anggota badannya akan bermaksiat mau tidak mau. Mau tidak mau akan bermaksiat. Dulu satu sahabat senang benar sama Rasulullah. Dul-Mijanah itu setiap sholat Rasulullah heran. Setiap habis sholat subuh langsung lari. Setiap habis sholat subuh langsung lari. Ya Rasulullah, ada apa ini? Panggilnya, kenapa kau wahai Dul-Mijanah? Kalau habis sholat langsung lari. Nggak duduk-duduk. Dia bilang, ya Rasulullah, rumah ulun ini dekat rumah ulun ada pohon. Setiap habis subuh itu buah-buahnya itu banyak yang berjatuhan. Nah, ulun takut pohonnya itu buahnya itu jatuh di depan rumah anak. Karena anak sering lihat, anak takut anak-anak makan buah-buahan itu haram. Pernah masuk sampai saya keluarkan Rasulullah, kesian anak saya. Keluarkannya hampir luka tenggorokan anak saya karena saya takut lihat sahabat. Hampir urusannya begini tidak mau dia di perut anaknya masuk makanan, didoakan sampai Dul-Mijanah. Orang-orang yang termasuk mulia tidak melihat lagi orang kalau sudah dapat hidayah dan makanan-makanan yang haram, makanan yang halal, anggota badannya ini bercahaya semuanya. Hatinya bercahaya, sama ilmu masuk, disampaikan ada ustaz nyampaikan, tahu dia dengan ilmu itu cahayanya. Bukan cuma ilmu saja, ilmu banyak, tapi lain ada ilmu. Gak taunya ada orang yang bisa mengertikan dan memahami pemahaman ketika mendengar dan duduk majlis dengan pemahaman yang diberi oleh Allah. Berkat apa? Makanannya bagus. Tapi kalau sudah makanan haram asad jawarihu, sudah orang dulu dijaganya makanan-makanan ini masuk ke anak kita, keluarga kita, istri kita dan lain-lainnya. Mungkin adanya kejadian yang tidak baik itu gara-gara makanan yang haram. Alhamdulillah. Maka dari itu Rasulullah SAW semua sesuatu itu ada pembersihnya Rasulullah. Kalau dosa, minta ampun kita. Tapi kalau misalnya berbentuk daging sudah di badan kita, bagaimana puasa? Puasa itulah membersihkan daging-daging yang tidak baik yang muncul di dalam jiwa kita. Ngeri orang bisa jadi tidak nurut. Orang bisa jadi keras kepala. Gara-gara apa? Makan haram. Jadi kemarin manusia bisa jadi bencong.
Subhanallah, gara-gara makan haram. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Itu bisa-bisa efek dari makanan haram, makanan kita menzolimi orang. Macam-macam jadi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu sebagian sebab-sebab yang muncul di dalam kehidupan. Orang bisa gelisah, nggak tahu gelisah. Orang bisa kebingungan. Orang bisa jadi keras kepala. Ini ngeri makanan haram. Maka orang yang sudah dapat makanan yang halal dan dapat petunjuk dari Allah, melihat hidup ini bukan melihat makanan, sudah. Melihat hidup ini bukan melihat dinar atau dirham, sudah. Dan melihat kekayaan lagi, sudah. Yang dilihat apa? Yang dilihat sudah nur, hidayah, cahaya, barokah. Itu yang dilihat dalam hidup, sudah. Karena harta bisa mencelakakan. Banyak harta bikin celaka apa? Hidup kita sebentar, na'udzubillah wa na'udzubillah. Itulah zaman Habib Abdurrahman Al-Juhri. Habib Abdurrahman Al-Juhri ini seorang alim wali Allah, mungkin Habib pernah cerita dulu. Jadi ada orang dari Mesir sakit dia ini. Gak ada obat kali, dokter bilang obat untuk dia nunggu aja. Masa? Iya. Saya sudah lihat tidak ada lagi. Sedih dia bilang, dokter sini tidak ada bisa mengobati, datang lagi. Sudah di hadapan dia ini kematian. Cobalah dia bilang, saya nanya sama ulama. Dia bilang, ini dokter semua bilang saya bakal mati. Kematian di tangan Allah. Coba engkau cari-cari orang alim. Ya Hadramut sana ada orang wali min awliyaillah, namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nanti datang ke sana. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim, wali min awliyaillah. Di mana tempatnya? Di sini, di Hina, tempatnya susah. Itu datang ke sana butuh sabar ke Hadramut ini. Tak apa-apa lah, yang penting aku sehat. Pergilah ke sana, temui Syekh Abu Bakar bin Salim. Pergilah orang ini mengharapkan doanya, mengharapkan isyarah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali Allah, sahibul karamah, orang mahbub sama Allah. Hidupnya Allah pandangan, udah tahu. Orang kalau sudah dapat hidayah, dia tahu di dunia mau ngapain, tahu dia. Di dunia ini tidak seperti ada orang hidup dengan nafsunya, mau ini, dah. Ada hidayah, jadi dia tahu di dunia mau beribadah. Habisnya aku mau masuk akhirat pula. Habis akhirat nanti ada perjalanan di akhirat alam barzakh. Dia tahu jalan hidupnya ini dan dia tahu kebutuhan yang harus dia bawa ke akhirat yang panjang ini adalah ibadah dan amal soleh. Oh benar. Karena dapat hidayah. Orang banyak hidup sudah tahu tapi belum dapat hidayah, tidak bisa. Kadang-kadang tertutup gara-gara makanan yang tidak baik masuk. Ada yang orang ngasih, ada yang ini, ada yang itu, kita tidak tahu. Akhirnya tidak ngerti. Padahal satu baris sama aja tulisannya. Tapi kalau sudah dapat hidayah, terbuka. Ada kunci di tulisan itu. Di ilmu itu kayak terbuka sama Allah. Oh ya Allah, melihat akhirat sesuatu. Melihat surga ada di hadapan kita. Melihat neraka sepertinya ada di hadapan. Tahu sama hidup ini tempat apa. Nah ini orang Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hatinya untuk pergi ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, dia bilang, mengadu tentang masalahnya. Dia bilang, kau ini harus ketemu dengan muridku. Ini Habib Abdurrahman, ini muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim kalau sakit apa-apa minta doakan muridnya ini. Muridnya ini ada kelebihan Abdurrahman. Subhanallah, dia bilang nanti ke sana. Karena obat ini satu. Apa dibilang Habib? Makan makanan yang halal. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim cuma satu saja. Makanan yang halal. Kalau masuk ke perutmu itu, insya Allah penyakit ini terbaik. Dan yang punya makanan halal yang bagus, benar halalnya bukan main,
Niat bukan yang dicari ini yang hijaunya, yang ininya, yang dipandang sama aulia yang halal bener ini barang mahal. Barang yang mahal ini yang halal, bukan yang banyak lagi. Tidak ada lagi kisah banyak kalau sudah sama orang-orang yang wali Allah ini. Dihinanya kita bawa uang banyak-banyak. Yang ada yang halal itu yang mahal juga. Al halal hali sampai istilah mereka. Yang halal ini manis dia bilang. Tak melihat lagi anggur itu pahit apa manis-manisnya mereka halal. Orang mengerti. Orang tidak dimabukkan oleh ego dan hawa nafsu dan dunia. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan tersebut. Amin. Ya Allah, akhirnya pergilah dia ke Abu Abdurrahman. Dia cari, tidak ada yang dia lihat kecuali seorang petani. Dilihatnya, nantilah dia mau nanti azan, mau azan dulu. Dari azan asar itu dia tunggunya. Ditunggu, mungkin mau sholat asar. Ini orang nggak sholat. Sudahlah, daripada nunggu dia sholat, bukan sekarang saja saya nanyain dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Dia bilang, saya pengen ketemu Habib Abdurrahman karena saya disuruh Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya ini punya penyakit begini. Dan itu saya Abdurrahman. Abdurrahman, saya bikin wali. Bagaimana sorban ini nanti petani bikin. Kau Abdurrahman ini saya Abdurrahman. Obatmu itu makan. Kau makan bagel, selada. Selada itu tahu makan apa tidak? Setelah itu kau keliling jalan supaya cepat keluar. Sudah. Makanya sampai dengan dia keliling kebun itu jalan. Sudah jalan, mana sakit perut sudah masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, buang air. Ya. Sehat, perutnya yang tadi besar itu, yang sakitnya bukan main. Sudah tidak ada lagi penyakitnya keluar semuanya dibuang itu. Ya Allah, alhamdulillah. Bagaimana sudah siap ini duit buat apa harta buat antum. Anak sudah habis harta banyak tapi tidak sehat. Ini sehat nih uangnya. Bilang lah, ini lebih butuh dengan duit ini. Nah, antum lebih butuh lah. Ini kota miskin, tidak ada apa-apa. Hadramaut kota miskin, yang lebih butuh. Nah, buat bantu antum di sini apa segalanya. Nah, ambil aja itu. Pulanglah kau dengan harta tersebut. Tak percaya kau kepada jangan mata. Kau lihat gunung itu, jangan mata. Buka lagi, lihat emas semuanya gunung itu. Emas semuanya. Kalau kami mau dibilangnya, kalau kami mau dibilang seperti itulah akan datang kepada kami. Jadi sudah bawa aja itu. Jangan lagi. Cuma orang-orang begini kan hidup mau mencari ridho Allah. Jadi tidak ada lagi kisah emas, kisah ini bala, ini susah, semua dari Allah SWT. Sudah ridho, sudah beredaan sama Allah. Bagaimana? Sudah tidak ada lagi mikir-mikir. Itulah mereka pelajar. Dunia ini akan menjadi satu surga, dunia dan kebahagiaan kalau orang itu sudah bersyukur. Sudah bersyukur, udah nikmat sudah kita. Tapi kalau belum bersyukur, nggak bisa. Kalau sudah bersyukur, udah nikmat. Sekarang ini tidak usah nunggu nanti kalau sudah punya mobil, benar. Sekarang ini sudah kita bersyukur benar. Nah, mau bersyukur ini harus beredaan dulu. Nah, kita tidak mau beredaan dengan belajar, minta hidayah sama Allah. Baru kita ngerti akhirnya dunia ini tempat mainan. Baru kita mengerti dengan ilmu masuk terus. Nah, orang kalau sudah masuk ilmu jadi baik pasti. Kecuali tadi hatinya kotor benar. Nah, masukin ilmu masuk terus. Akhirnya apa? Akhirnya melihat dunia tadi. Gunung emas pun dia biasa saja. Ada Abdurrahman ini. Dibilang ya Habib,
minta maaf, boleh kata kamu tadi kenapa? Ini sudah mau dekat maghrib, antum tidak sholat apa? Senyum Habib Abdurrahman, ayo ikutan. Ini di rumahnya ada berapa? 12 kamar atau rumah? 7 atau 12 kamar? Kamu harus dibuka dengan Habib Abdurrahman semua dalam kamarnya lagi ibadah. Ada yang sholat, ada ya Allah, karomah ini tidak bisa lagi kita. Seperti Nabi Khidir membunuh bayi, membunuh anak kecil, apal di ini tidak bisa sudah. Ini memang siapa Nabi Khidir ini? Ada yang bilang Nabi, ada yang bilang wali. Tapi harusnya dia buktikan, dia tunjukkan ini. Inilah kemuliaan para aulia. Allah berikan tajassum supaya ibadahnya banyak, keramahnya ini jadi tambah ibadah dia. Ada yang karomahnya apa? Sayyidina Muhammad satu nafas 1000 ya Latif. Setiap bernapas 1000 kali dia baca ya Latif. Karomah, arti karomah ini sesuatu yang di luar akal, tidak bisa kita ukur sudah. Kenapa Allah berikan karomah? Supaya pahalanya banyak. Jadi hidup sebentar, tapi pahalanya ngalahkan. Sampai Rasulullah bilang apa? Ulama min ummati kal anbiya Bani Israil, kata Rasulullah bilang. Hebatnya ulama dari golongan umatku, Allah berikan keramat itu mengalahkan mukjizatnya Bani Israil daripada nabi-nabi. Nabi-nabi yang dahulu aja kalah. Itulah para nabi minta pengen jadi umat Nabi Muhammad. Hebat benar memang Nabi Muhammad ini. Allah muliakan umatnya punya keramat ngalahkan mukjizatnya nabi-nabi. Umat siapa? Para nabi dulu bisa hidupin mati. Umat Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal berapa kali dia hidupkan. Sayyidina Habib Abdullah Al-Aidrus itu yang saya sebutkan, anaknya Abu Bakar Adni minta turunkan hujan. Istrinya meninggal, dibangun punya lagi. Belum waktunya dia bilang gugur, dia bilang berdiri lagi bangun. Dia pulang dari dakwah belum waktu gugur. Bukan sekali istrinya mati dikatakan, dia riwayatkan meninggal 2 kali dibangunkan terus. Nah, ini mukjizat dari Allah SWT. Apa karomah? Ya saja. Tidak ada yang mustahil. Keramat paling besar itu bukan hidupin mati. Hati yang mati tidak bisa hidup. Nah, itu sebenarnya lebih hebat. Dulu kita tidak ngerti, nah, berkat kita belajar mukjizat ilmunya Nabi Muhammad ini sampai detik ini muncul. Di majelis kita ini tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada mukjizat dari Nabi Muhammad. Para ulama ini bisa bergerak gara-gara mukjizat kekuatan Nabi Muhammad muncul ke diri mereka semuanya. Kalau tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad, tidak akan muncul keramat itu. Ilmu ini tidak ada muncul berkahnya. Hati mati bisa hidup yang tidak dulu tahunya emas itu mahal, dan lihat lagi emas itu mahal. Berkat ilmunya Nabi Muhammad. Ini yang kita harapkan. Jangan kita meninggal dunia kecuali melihat emas ini sudah hina di hadapan kita. Kecuali kita sudah tahu harga yang mahal adalah ridhonya Allah, baru beruntung hidup kita. Tapi kalau masih melihat dunia ini bagaimana? Alhamdulillah. Saya berharap benar diri saya, ada istri saya, murid-murid saya, dan yang hadir di tempat ini mengenal hidup ini dengan benar-benar mengenal, mendapatkan ridho Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, pulanglah orang tersebut dalam keadaan sehat dan afiat berkat makan makanan yang halal. Maka daripada adab kita sama Allah, kita beradab sama Allah sampai lihat makanan pun beradab sama Allah. Minum pun beradab sama Allah. Beruntung kita ini, beruntung bisa membaca buku-buku orang-orang soleh yang akan mendekatkan kita sama Allah. Ini tempat dunia, tidak lama kita tinggal di sini, habisnya kita jalan lagi ke arah barzah, habisnya kita pindah lagi. Mudah-mudahan dunia dan kehidupan dunia tidak bisa memfitnah kita. Allah tundukkan dan masalah-masalah kita Allah angkat supaya nyaman beribadah, supaya nyaman beribadah mencari ridho Allah,
supaya senang dan meninggal husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah quluna bil salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.